Novi udah ready? Insya Allah udah, Kang. Oke. Yang lain nggak ada kabar ya, Haidar? Belum, Kang. Gak tahu mungkin ketiduran atau gimana. Wafi nggak ada kabar ya? Nggak ada. Oke, Sinta, Lutfi. Lutfi udah jarang komunikasi nih. Ntar kita japri deh. Udah siap? Kalau Lutfi sempat chat sih sama saya. Kayaknya kan dia kemarin masih nyoba-nyoba yang Prince Omega itu, Kang. Iya. Cuman nggak tahu apakah udah berhasil atau belum gitu. Oke. Terakhir kapan? Terakhir komunikasi Mm-mm. tadi malam masih Hmm, nanya-nanya soal Prince, tapi tadi malam saya nggak aktif, jadi nggak kebales, baru kebales tadi subuh. Cuman belum oh, dijawab lagi sama Lutfinya. oke, oke. Kita mulai 6.20 ya. 2 menit lagi lah ya. Oke, Kang.
Oke, kita mulai aja ya, sambil nunggu yang lain. Oke, Kang. Soalnya Zoom-nya mau dipakai jam 9. Iya Kang, nggak apa-apa. Oke. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Lagi pada nggak enak badan. Novi, Mega. Saya juga lagi pilek ini. Kemarin habis booster tuh Kang, Oh, booster. langsung Pakai apa? kayak AZ? tepar 2 hari. Pakai AZ? Kenapa? Pakai AZ? Atau AstraZeneca? Kemarin pakai Moderna. Moderna lebih-lebih ya. Iya Kang, nggak Juga kuat banget. demam. Langsung tumbang. Itu kondisinya malam boosternya. Aku boosternya siang Kang. Oh, kuat ya? Malamnya langsung berasa banget. Dalam keadaan puasa? Iyalah dalam keadaan puasa, betul. Oh, oke. Mega? Masih nggak enak badan? Iya, Kang. Jadi ini nge-zoom-nya sambil rebahan. Jadi ya gitu agak pasif gitu, Booster Kang. juga? Enggak. Apa? Booster juga. Iya, boosternya sih udah lama, Kang. Cuma habis booster tuh sakitnya ikut-ikutan, Kang. Kayak merembet gitu. Dari mulai amandel, terus eh panas demam, terus kaki bengkak. Sampai sekarang nih, Kang. Panas dingin. Berarti meriang dong itu mah. Iya, habis Hubungannya boosternya ya. lama. Tapi semenjak booster itu badan imunnya kurang, langsung turun, Kang. Oke. Ya udah. Saya juga ada pilek. Kalau ada suara-suara yang kurang enak ya. Kita seperti biasa kalau saya kita refresh dulu. Ini materinya kayaknya saya mau lihat ya kondisi hari ini. Kira-kira teman-teman siap atau enggak. Ya, jadi setelah saya coba evaluasi, nanya-nanya juga sama teman-teman yang lain, kalau misalnya memang terlalu tinggi atau kurang bisa diikuti sama teman-teman, kita bisa turunin dulu dengan beberapa pendekatan yang lebih mendasar gitu ya. Yang intinya sih kalau nanti juga diperlukan, seperti yang waktu itu kita sampaikan di awal, kita bisa memberikan satu semacam starter kit gitu ya buat teman-teman untuk nantinya bisa mempelajari. Misalnya kami akan menyewa satu platform yang nantinya bisa kalian pelajari dengan menggunakan akun dari Divos. Nah, dari sana kalau kalian masih belum gitu jelas, masih lupa ya, harus ada refresh lagi. Nah, itu silahkan dipelajari. Itu dalam bentuk kan online learning ya. Nah, mungkin itu salah satu solusi dari kami supaya kalian nanti bisa lebih cepat gitu mempelajarinya. Nah, itu yang pertama yang coba saya sampaikan. Kemudian yang kedua, goals dari kita kan kalian juga sudah mengetahui ya untuk materi khusus saya. Cuma memang ada beberapa yang masih miss. Nah, di sana mungkin butuh waktu lebih lama lagi gitu ya. Karena memang dari segi perencanaan yang awalnya itu seminggu bisa 2 kali, saya pribadi juga kurang bisa mengikuti. Jadi dari sini mungkin saya sampaikan ke teman-teman ada kemungkinan kita perbanyak gitu ya, kita lebih banyakin lagi waktu-waktunya, nanti mungkin bisa sampai setelah Ramadan ya, yang mungkin di bulan Mei gitu, nanti baru bisa
kita selesai. Targetnya kan memang 2-3 bulan ya. Kalau 2-3 bulan, estimasinya harusnya di bulan April ini sudah mulai teman-teman udah bisa nanti sudah selesai, sudah ada gambaran dan juga sudah menyelesaikan dari kebutuhan-kebutuhan magangnya. Cuma kalau misalnya memang dari sisi saya pribadi juga masih belum begitu bisa ngebantu gitu karena waktunya. Nah, nanti mungkin bisa kita perpanjang sampai estimasi di bulan Mei atau mungkin pertengahan Juni lah, itu masih oke lah ya. Yang pasti kan kondisinya kita masih online, jadi tidak merepotkan sih kalau menurut saya seperti itu. Yang terpenting substansinya adalah kalian bisa mengikuti setiap bagian yang memang kita coba berikan. Kemudian juga kalian nantinya ada timbal balik itu. Misalnya apa yang memang materi yang saya sampaikan mungkin belum bisa dipahami secara gamblang, silakan bisa diberikan ke kita, informasikan. Kalau misalnya memang dari sisi saya penyampaiannya masih kurang atau kita butuh satu bentuk kurikulum, karena kami juga belum gitu bisa mendeliver gitu ya bagian-bagian yang memang secara terstruktur gitu. Makanya di sini kita melihat, tapi kita terus evaluasi. Ambil contoh kayak kondisi yang kemarin minggu lalu, kita mau coba masuk ke dalam tatanan production langsung di dalam project yang ada di Kemdikbud. Tapi masih belum sesuai dari sisi pemahaman kalian tentang database. Makanya kita tidak melanjutkan dulu. Kita coba pelajari dulu tentang database. Nah, dalam kurun waktu 1 minggu kan ya kemarin ya, kita coba berikan kesempatan kalian buat merefresh kembali kira-kira fungsi-fungsi yang ada di dalam database itu apa saja, kemudian ada berapa macam, apakah kalian bisa memahami arti dari query yang berkaitan sama select, kemudian berkaitan sama join, berkaitan sama alter, dan lain sebagainya. Nah, itu kan dasar ya dari database. Nah, kondisi yang terakhir juga saya belum bisa mengetahui di dalam perkuliahan itu memang apa sudah disampaikan secara lebih detail atau hanya sifatnya itu mendasar gitu ya. Nah, makanya di sini harus banyak komunikasi gitu agar satu sama lain antara saya selaku mentor dengan kalian itu bisa mengikuti gitu. Jadi match gitu antara kebutuhan dan juga apa yang mau direncanakan itu berjalan dengan baik. Oke, kira-kira kalian ada tanggapan? Silakan. Mungkin dari saya boleh, Kang? Silakan, Mangga. Kalau dari saya kan tadi berkaitan dengan yang perkuliahan waktu dulu masih ambil mata kuliah yang berkaitan dengan ini, itu sebenarnya kita nggak ada masuk ke arah ngoding sama sekali gitu sampai ke arah benar-benar kayak praktik MySQL dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau dari saya masih memang butuh waktu sih, Kang. Kendalanya memang di waktu. Dalam artian waktunya, maksudnya saya butuh belajar lagi gitu dari awal gitu. Makanya sering kayak mulai buka YouTube gitu kan untuk belajar dulu gitu kayak gimana gitu ini itu gitu. Bahkan kalau saya kan ininya di WPU ya biasanya mau yang belajar yang coding atau yang apa gitu. Tapi ternyata kan yang di WPU juga itu ada Sandi Kagel itu ngasih step by step-nya gitu kan. Nah, itu ternyata kan panjang untuk bisa sampai ke materi MySQL itu gitu. Jadi di situ gitu kalau saya butuh waktunya itu untuk menyelesaikan dulu kriteria minimal sebelum-sebelumnya itu belajar apa dulu gitu kan. Jadi kayak memang mungkin tadi yang Kang Dudu bilang gitu kan kayak step by step kayak kurikulum gitunya tuh saya nggak tahu gitu harus belajar dari apanya dulu gitu. Karena basic saya untuk mengoprek-oprek aplikasi itu waktu di kuliah nggak ada gitu. Waktu di kuliah itu
ketika angkatan saya itu cuman belajar install kemudian mengoperasikan gitu, nggak sampai ke dalam-dalamnya gitu, nggak sampai ke codingannya, nggak sampai ke MySQL-nya kayak gitu gitu. Jadi kalau saya sih insya Allah bisa bisa ngikutin, tapi memang butuh waktu untuk pelajarin yang step-step sebelum-sebelumnya gitu. Kayak gitu sih kalau dari saya, karena saya memang nggak tahu juga gitu harus gimana gitu urutan awal belajarnya itu dari mana ke kemananya. Jadi ya saya ngikutinnya yang di WPU dulu aja gitu. Kalau saya Oke, gitu, Kang. siap. Hmm. Terima kasih. Waktu itu berarti tatarannya nggak begitu mendetil ya? Itu pakainya basicnya Microsoft Access atau apa tuh? Waktu kapan, Kang? Waktu di kuliah? Iya. Enggak, Kang. Jadi di waktu angkatan saya itu kan waktu masih pakai kurikulum lama. Iya. Jadi memang nggak ngebahas sama sekali secara langsung database gitu, nggak ada kalau di UPI itu waktu angkatan saya. Saya kurang tahu kalau yang kurikulum yang sekarang apakah udah naik sampai ke ngebahas codingannya gitu atau enggak gitu. Bahkan nggak ngebahas sama sekali kayak HTML-nya, terus PHP-nya enggak. Itu kita cuman bagaimana mengoperasikan, bagaimana menginstal, kemudian mengoperasikannya seperti apa, kemudian juga sebagian ada yang belajar sampai mengonline kan, udah gitu aja sih kalau di kita itu. Oke. Waktu angkatan saya itu gitu. Kalau sekarang Oke. saya belum tahu karena kan kurikulumnya udah ganti. Oke, baik. Mm-mm. Siap. Terus yang lain ada tanggapan? Silakan. Ayo, nggak ada yang lain? Berarti kalau saya, ya Haidar ya, apa ya, yang kemarin bahasan Jerry juga sepertinya terlalu tinggi ya. Kang Jerry itu ngebahas yang Dia kan ini basic, ya. dia kan basic PHP. Ya, tapi kan saya pernah ikut ini Kang, yang pelatihan di FOS juga. Oh, Jadi saya tuh bisa ngikutin Kang Jerry itu karena saya pernah dengar materinya dulu gitu waktu di pelatihan itu. oke, siap. Jadi makanya saya masih bisa ngikutin gitu sekarang gitu. Tapi kalau kayak dasar-dasarnya banget itu ya memang saya nggak belajar dari awal gitu. Oke, siap. Gitu. Yang pasti kondisi kurikulum ini emang kita juga butuh ya dari feedback teman-teman supaya sinkron dengan kebutuhan yang ada di kurikulum sama dunia kerja pastinya. Kami dari sisi ini, dari sisi dunia kerjanya, dari sisi industri, nah kalian bisa menyesuaikan dari sisi apa ya mahasiswa gitu ya, masih di dalam lingkup kampus gitu. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang memang diperlukan. Saya sih kemarin paling opsi pertama nih ya, yang memang kita harus pelan-pelan lagi untuk bisa mempelajari. Khusus buat yang bahasan Jerry kemarin, memang itu kan juga pernah dibahas ya, Haidar kebetulan jadi peserta di dalam kegiatan itu. Nah, jadi ya udah tune in lah ya dengan beberapa materi dan juga PowerPoint yang memang sebelumnya sudah disampaikan. Tapi kalau yang lain gimana? Lutfi ada tanggapan? Silakan. Rofi, Mega? Dulu tuh waktu ini kan berarti maksudnya ke matkul manajemen basis data ya Kang, MBD semester 2. Nah, kita tuh lebih ke memahami tentang macam-macam data. Seingat saya sih intinya tuh memahami macam-macam datanya gitu, kayak yang mana integer, mana char, mana varchar, terus nanti kita buat ERD-nya gitu Kang. Ya, itu semester 2. Iya, semester 2. Jadi kayak rada lupa-lupa ingat yang mana gitu. Dan ini menurut kita yang dulu tuh masih baru banget kuliah, jadi kayak masih bingung. Kayak sebenarnya tuh disuruh ngapain sih gitu. Kayak disuruh tabel-tabel, dibuat tabel-tabel gitu, terus dibuat diagram. Kita masih belum nyambung ke sana gitu.
belum maksudnya tuh buat apa sebenarnya. Cuma baru tahu kalau misalnya yang masuk data Dosennya siapa lu? Bu Syifa itu dosen ini teknik dari Oh, mana ya beliau tuh S3-nya di UGM kalau nggak salah. S1-nya di UPN. oh, jadi kayak semacam lintas fakultas ya? Enggak, itu masuk ke fakultasnya Tarbiyah kita. juga. Ke Humaniora. adab. Adab Oh, ilmu ada budaya. humaniora itu ya? Iya, di kita adab, Kang. Oh, oke. Jadi kayak konsepnya secara garis besar, kayak konsep dasarnya tuh kita masih rada bingung, tapi prakteknya tuh kayak kalian harus paham dulu nih nanti outputnya semester akhir kayak gini-gini gitu. Kalian bikin data ERD juga dulu tuh banyak banget yang salah karena yang paham juga mungkin cuma 1, 2, 2 doang sih, Kang. Oke, siap. Ada lagi, Lut? Udah. Dan itu nggak ada pengulangan lagi ya di semester berikutnya buat memperdalam gitu. Setahu saya enggak sih. Karena di semester 3 tuh kita udah nggak ngurus basis data lagi. Kalau nggak salah. Dan dimasukin ke dalam konsentrasi atau peminatan tuh nggak ada ya? Enggak. Nah, di tempat saya nggak ada konsentrasinya, Kang. Oke. Novi, Mega? Kalau di UIN, Kang, kalau di Mega tuh sama kayak Lutfi udah semester 2 tuh udah dikasih mata kuliah semacam basis data dan jaringan komputer kan. Nah, cuman kita tuh dikasih satu buku, Kang. Seingat Mega ya, satu buku itu ngebahas tentang basis data. Nah, bukunya ini punya Mega hilang, Kang. Nah, yang Mega ingat tuh cuma materi Mega nih yang tentang rancangan data administratif. Nah, itu ngebahas tentang database juga, Kang. Tapi yang berhubungan dengan perpustakaan kayak rancangan administrasi buat staf perpustakaan, buat pemustaka kayak gitu. Semuanya ngebahas tentang database, terus MySQL juga, DBMS juga kita belajar. Terus karena mungkin kan kali ya Kang yang presentasi itu mahasiswanya, jadi ada beberapa materi yang kurang dipahamin, terus ada beberapa juga yang mereka tuh presentasinya nggak begitu masuk. Terus dosennya tuh juga ngasih ulasan lagi, cuman mungkin menurut Mega mungkin bukan ahlinya kali ya Kang, jadi Mega kurang ngerti sama penjelasan beliau. Tapi gara-gara beliau Mega waktu semester 2 tuh udah begitu paham tentang MySQL, CSS, terus di semester 3 tuh dilanjutin lagi, Kang. Nama mata kuliahnya itu rekayasa web. Nah, di situ belajar di dalam tentang CSS, tentang MySQL, terus sampai prakteknya itu UASnya itu bikin website, Kang. Bener-bener website statis, Kang, dari nol. Kita yang coding, kayak gitu, Kang. Oh gitu, keren dong. Iya, Kang. Lumayan, Kang. Novi, tanggapan Nov? Iya Kang, sebenarnya aku sama kayak Mega nih, karena kan sama Pak Azwar. Ya nggak sih, Mega sama Pak Azwar kan ya? Ya jadi Betul. sama Pak Azwar tuh sistemnya memang kita tuh presentasi gitu Kang, jadi dibagi beberapa materi. Jadi kebetulan tuh basis data tuh digabung sama mata kuliah jaringan komputer. Jadi waktu itu gimana ya, yang namanya presentasi sama mahasiswa, jadi mahasiswanya tuh ya fokusnya cuma sama materinya dia aja gitu. Kayak aku kan kedapetannya jaringan komputer tuh, jadi aku ya lebih pahamnya ke situ waktu itu. Terus waktu itu sempat juga dikasih tugas untuk database ini, kita bikin database sendiri gitu loh Kang. Terus Oh iya, sampai nge-relationin gitu. Aku inget banget tuh kayak disambung-sambungin gitu pas di PHP My Admin. Sama belajar tipe data juga.
Terus iya sama dikasih buku. Terus kayak kita harus ngebedain nih yang masuk ke DDL itu yang mana, kayak misalnya create, alter, drop itu masuknya DDL, terus yang DML tuh apa, kayak gitu sih Kang, seingat aku. Iya betul. Oke, siap. Saya memahami. Eh, kalau seperti itu berarti saya dan tim paling coba menyiapkan ya satu source code. Ini saya lagi cari-cari ya, kira-kira source code-nya nanti apa yang bisa kalian pelajari. Nah, ini ada satu dari BWA. Menurut saya ini cukup menarik ya untuk bisa pelajari. Nanti aksesnya kalian bisa dapat di email ya. Kita akan berikan email dari Divos untuk kalian bisa pelajari. Ini kurikulumnya lebih tertata gitu. Ada introduction, preparation, statement fundamental, command and statement, relation, sampai manajemen. Nah, kira-kira dari sisi kalian, kalau misalnya kita berikan kelas online seperti ini, apa bisa mengikuti atau enggak? Bisa banget, Kang. Waktu-waktunya lebih fleksibel ya. Iya. Itu 7 menit, 5 menit, 5 menit. Nggak terlalu lama juga. Iya ya. Oke. Kita sepakati ini ya. Iya, Kang, boleh. Boleh Oke. Kang. Nah, Boleh, ini yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, goals-nya kita kan supaya nanti kalian bisa mempelajari dari sisi konektivitas ya antara aplikasi yang kalian sudah kembangkan, dalam hal ini instalasi ePrints ataupun Omeka, kemudian nanti bisa menghasilkan REST API. Nah, itu yang menjadi goal kita di sini. Cuma memang di dalam REST API seperti minggu lalu, kita masih terkendala di dalam pemahaman kalian tentang SQL. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu bagian juga untuk solusinya agar kalian bisa mempelajari. Kira-kira kesepakatannya seminggu ke depan bisa dipelajari nggak nih? Kan kita akan memberikan semacam apa ya, premium class gitu ya. Nah, seminggu ke depan bisa pelajari ini selesai semua. Atau butuh waktu yang lebih lama lagi? Kurang yakin sih Kang kalau 1 minggu. 27 Kalau saya besok. sendiri. Tapi totalnya cuma 1 jam 63, 1,63 jam ya? Iya, Kurang lebih 2 jam. 1,5 lah. jam. Satu jam berapa? 40 menit ya? Ya kayaknya bisa deh. Tapi nggak tahu sih. Gimana? Kayaknya bisa deh dicoba dulu sih Kang. Kita 1 harus minggu. deal-dealan dulu nih. Kan kita lihat nih, oke, kita pahami. Tapi kita terkendala dari segi waktu mungkin ya. Nah, tapi kita mau berikan kalian itu satu kesempatan untuk bisa mempelajari lagi gitu. Cuma tetap goalnya itu kita harus menghasilkan satu bentuk produk yang nantinya bisa kalian manfaatkan. Nah, goalnya seperti yang tadi, aplikasi yang udah kalian install itu harus menghasilkan satu bentuk REST API. Jadi setelah ini kita akan masuk ke tatanan Lumen. Nah, di dalam Lumen itu kan banyak yang berkaitan sama query-query. Nah, kalian harus kuat dulu dari sisi ini. Gimana? Oke nggak? Saya oke sih Kang. Kayaknya bisa Ya. dicoba dulu 1 minggu. Oke. Yang lain? Monggo. Boleh Kang. Ya. Aman ya? Boleh, Kang, seminggu. Nanti dari sini saya coba langgankan dulu. Kalian bisa akses menggunakan email. Terus ya kalian bisa pelajari ini ya. Apa-apa saja yang memang bersedia. Terutama sih kalau menurut saya yang berkaitan sama statement fundamental ini. Kalian harus bisa memahami lagi apa itu database, apa itu field, apa itu data type. Nah, ini data type tuh nanti bakal banyak yang kalian bisa pelajari ya. Type-nya ada varchar, type-nya macam-macam deh. Pokoknya yang integers tadi yang disampaikan sama Lutfi.
Itu kan berkaitan sama data type. Nah, kemudian ini yang berkaitan sama comment. Comment di sini yang nantinya akan kalian ketahui dari yang sebelumnya kita bahas. Itu kan ada yang berkaitan sama alter, kemudian ada update dan lain sebagainya. Nah, itu juga harus kalian pelajari. Lalu relation ini ada berkaitan sama relationship antar table ya. Nah, ini juga demikian supaya bisa lebih menghasilkan antara data satu dengan data yang lain, bagaimana sih cara menghubungkannya, kan seperti itu. Lalu ini ada yang standar ya, backup dan restore, bagaimana cara kita membackup. Kemungkinan besar kalian akan ada beberapa tools yang bisa kalian berikan ya, siapkan. Nah, ini ada exam, kemudian ada Beekeeper Studio, saya kurang begitu tahu. Table Plus ini bisa kalian menggunakan MySQL Yoke ya. MySQL Yoke. Nah, ini ada SQL Yoke kita. Yang community sih, kalau saya biasanya. Nah, ini yang murah. Gratis juga sih. Cuma powerful menurut saya. Nah, ini juga bisa kalian pelajari ya, MySQL Yoke. Ini bisa ganti buat Table Plus. Table Plus saya jarang pakai. Kemudian ini yang memang kita masih belum siap ya dengan kondisi kayak gini. Bikin kurikulum, course introduction, course statement, comment dan lain sebagainya. Nah, ini menurut saya juga harus ada feedback nih nanti. Kita rancang juga satu bentuk kurikulum yang memang diperlukan dari dunia mahasiswa dengan dunia kerja. Kira-kira apa saja yang memang akan bisa kita dapatkan gitu ya dalam bentuk kurikulumnya. Oke. Ada tanggapan? Cukup jelas? Cukup ada bayangan, Kang. Oke. Kemudian apa lagi? Oke, untuk bahasan untuk khusus materinya akan kita lanjut di course yang akan kami berikan ya. Silakan nanti diakses saja, dan kayaknya sih bisa multi sih selama memang menggunakan akun yang sama seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak bisa multi user, dicoba aja arrange waktu ya. Misalnya header kapan, mega kapan, Lutfi kapan, Novi kapan. Setahu saya sih bisa sih untuk multi user. Terus terkait kontribusi, gimana? Udah ada perkembangan belum? Masih belum, Kang. Masih belum? Kalau saya dari kemarin kan masih belajar itu yang SQL itu. Jadi bingung juga itu bagi waktunya kalau untuk itu. Cuman kok mau nanya yang ini, Kang, yang kegiatan bulan depan ya, Kang, yang si koper itu. Itu berarti kita harus sampai di lokasi jam berapa gitu? Oh, ini kita lagi masih melihat berapa banyak yang mendaftar. Saat ini masih di bawah 10. Target kita kan 30. Nah, nanti mungkin 2 minggu sebelum kita kabari ya. Oh gitu ya, siap. Ya, karena memang kita masih masih banyak yang bertanya-tanya sih. Karena kan bahasannya itu udah sangat spesifik ya dengan pendekatan dari programmer. Ada beberapa perpustakaan yang memang dia masih harus komunikasi sama pihak IT-nya. Kira-kira bisa nggak pihak IT-nya? Terus mau nanya juga, Kang, kan kalau Ya. misalkan
kita di sana nanti jadi apa sebutannya kemarin tuh asisten apa ya? Iya, asisten mentor. Iya, ya itu asisten mentor. Berarti kan kita juga harus pelajari dulu, itu apa yang harus kita minimal kita kuasain gitu untuk bisa ngebantu nanti di sana gitu. Oh, sebentar. Saya lupa linknya nih. Saya udah pernah dikasih aksesnya. Yang pasti nanti saya update deh di grup ya. Untuk gambaran gitu. Cara kerja si koper itu seperti apa. Oke, Kang. Jadi, udah disampaikan sih, tapi saya lupa linknya di mana. Saya ingat saya ada di drive, nanti coba saya cek. Oke, siap. Terus yang berkaitan sama si koper, yang pasti nanti kalian standby aja. Kita di sini yang tujuannya melibatkan kalian itu supaya kalian bisa menambah relasi sih intinya. Supaya bisa menambah relasi, kemudian juga mungkin kita juga bisa menyampaikan ini teman-teman magang yang sedang berproses di FOS Studio, dan di sini kita juga mungkin nanti akan menyampaikan apa-apa saja yang memang sudah dilakukan sama teman-teman magang gitu. Nah, khususnya buat di ruangan, kalian nanti mungkin lebih ke mobile saja. Jadi misalnya nih ada beberapa peserta yang mungkin masih ada kesulitan gitu ya terkait standarisasi dari aplikasi-aplikasi perpustakaan. Nah, misalnya di Slims, kemudian nanti berkaitan sama ePrints. Nah, saya juga belum begitu belum begitu tahu nih nanti penyampaian dari Kang Yayan itu akan sejauh mana gitu. Kita nanti mungkin akan melakukan proses Zoom meeting ya. Dan nanti mungkin kalian bisa ikut, siapa-siapa aja yang nanti bisa bergabung sebagai mentor, dan nanti akan saya invite ya untuk bisa gabung, kita Zoom bersama Kang Yayan. Yang pasti kalau saya kondisinya itu saya lebih ke moderate aja sih, sebagai moderator. Nanti full kita berikan sama Kang Yayan apa-apa saja yang memang akan disampaikan. Nah, ditambah lagi nanti mungkin peran-peran kalian juga mungkin akan disampaikan sama Kang Yayan. Kira-kira apa kalian memang kita start dari penyiapan masing-masing aplikasi, atau langsung kita menyiapkan langsung gitu ya aplikasi core business dari si Koper, atau ada hal-hal lain yang memang nantinya akan disampaikan dulu gitu, yang tidak berkaitan sama pengembangan aplikasi secara umum. Misalnya ada tools-tools sendiri yang memang harus disiapkan atau seperti apa. Nah, itu yang nantinya mungkin kita akan sampaikan. Nanti Zoom-nya mungkin saya akan invite juga ke teman-teman, mungkin saya sampaikan ke grup nanti ya, kapan dan
jam berapanya. Nah, nanti dari situ kalian kalau ada pertanyaan silakan aja, bisa langsung sama Kang Yayannya. Yang pasti kami masih menunggu kalau target sudah sampai 25 misalnya, itu baru kita bisa pastikan gitu ya. Karena ini kan kita coba di kegiatannya kan di hotel. Jadi kalau di hotel itu dia ada minimalnya. Nah, kalau cuma beberapa saja nanti malah rugi kita. Nah, itu kan kita tidak mau seperti itu. Jadi ada opsi juga nanti kita akan menggunakan fasilitas kampus. Nah, kemarin sih sudah bertanya-tanya. Jadi planning A-nya kita menggunakannya hotel, planning B-nya kita menggunakan fasilitas kampus. Nah, fasilitas kampus yang sudah kita diskusikan itu ada di Pascasarjana dari Universitas Pancasila. Kondisinya memang cukup jauh ya dari Bintaro untuk yang di Hotel Citra Dream itu. Nah, kondisi yang di Pascasarjana itu ada di dekat Metropol di daerah Cikini. Nah, itu kan udah masuk ke Jakarta Pusat ya. Nah, itu memang kita harus diskusikan lagi ke ke Kang Yayan gitu, karena beliau juga kan lebih dekat karena setahu saya rumahnya sih di daerah-daerah Pondok Aren juga gitu. Nah, nanti kalau misalnya lebih jauh, apakah dia berkenan atau gimana, atau yang bisa kita diskusikan lah nanti bareng-bareng. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, Haidar. Nanti kalau ada apa-apa saya sampaikan lagi ya. Oke, Kang. Makasih, Kang. Siap. Kemudian yang lain gimana? Buku udah ada yang mulai edit belum? Udah bagi-bagi tugas belum? Ini tugasnya apa? Mega apa? Novi apa? Lutfi apa? Semua kan megang yang buku kan? Iya, itu belum, Kang. Belum ngobrol gitunya. Ini diobrolin aja. Iya, kayaknya habis ini deh. Saran saya sih sebanyak mungkin aplikasinya kalian pelajari, kemudian kalian tuangkan di dalam dokumentasi ya. Iya, siap. Itu memang di dokumentasi buku itu kita tidak fokus di dalam satu aplikasi saja, tapi kita berikan secara penuh aplikasi apa yang memang nantinya akan bisa digunakan di dalam pengembangan repositori institusi. Ada tanggapan lagi? Kalau tidak, mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan hari ini. Kita berikan lagi pendekatan lain ya untuk online course. Silakan nanti kalian pelajari. Harapannya seminggu kalian bisa ada gambaran apa yang akan kalian dapatkan ketika mempelajari MySQL Beginner. Harapannya kalian bisa lebih paham, bisa mengikuti kegiatan, sampai nanti goalsnya kita bisa mendapatkan satu bentuk hasil dalam pemanfaatan RESTful API yang ada di Lumen. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang mau disampaikan lagi, silakan. Novi, Mega, Lutfi, Haidar, monggo. Kang, aku mau tanya yang masalah produk yang mau dipromosiin itu kita gimana ya aku ngomongnya? Nah, produk yang mau Tahu dari dipromosiin, kan saya udah bilang tuh, kira-kira dari kalian range waktunya mau kapan. Nanti saya sampaikan apa-apa saja yang memang produk yang sudah kita kembangkan gitu. Silakan didiskusikan sama Haidar, satu pintu aja. Nanti dari Haidar bisa japri ke saya. Oke, kami bisa kami bisa besok deh. Itu nanti kisaran setengah jam saya bisa sampaikan. Saya kan belum dapat info ini dari teman-teman. Karena memang cukup banyak aplikasi yang sudah kita kembangkan ya.
Yang kontribusi itu buat video promosi. Itu kan Novi sama Lutfi. Video product knowledge Sinta, Lutfi. Terus pengembangan project Haidar, Mega, sama Sinta. Poster promosi dan product knowledge Novi, Mega, Sinta semua itu. Nah, berarti kan kita ambil yang buat poster promosi aja dulu kan, supaya bisa mencakup semua. Nanti tinggal pengepasannya dengan menggunakan video promosi, video product knowledge. Kapan kira-kira yang semuanya bisa hadir? Besok bisa Kak? Di sini Cinta belum, Wafi belum. Maksud saya biar nggak ada pengulangan dari sisi sayanya. Iya besok juga bisa Kak? Besok Minggu kan ya? Iya tuh. Besok bisa kalau enggak. Oke. Haidar bisa ngebantuin komunikasiin ke semua ya? Paling sih setengah jam lah kita bisa sampaikan. Iya bisa Kang. Oke. Nanti saya coba komunikasiin ke semuanya. Oke, Untuk siap. besok waktunya gimana Kang? Waktu kalian aja yang nentuin, saya bebas. Oke, siap. Kosong saya besok. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Cukup ya? Oke, demikian hari ini. Semoga bisa kalian lebih mengikuti. Kemudian juga nanti kalian ada gambaran untuk bisa menyelesaikan setiap apa yang bisa kita lakukan ya dalam proses pengembangan diri. Kemudian juga ditunggu untuk jadwalnya buat besok terkait penjelasan produk-produk yang sudah kita kembangkan, dan pastikan semuanya bisa hadir untuk supaya tidak ada pengulangan lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Banyak ya Kang Saya lancar ya. Amin ya Allah. Oke. Maaf juga tadi sempat telat joinnya ya Kang. Iya, nggak apa-apa. Mari, assalamualaikum. Saya meeting awal ya. Salam.